JF TV, TV Sunnah Anda. Apa itu manhaj? Manhaj itu bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia. Dari kata nahaja, yanhaju nahjan wa manhajan. Artinya adalah qawaid wa dhawabit, kaidah-kaidah serta batasan-batasan yang memberikan kepada kita ya pemahaman tentang suatu permasalahan. Manhaj adalah ya kaidah-kaidah dan batasan-batasan yang memberikan kepada kita pemahaman dalam memahami suatu permasalahan. Atau dengan bahasa Indonesia kita terjemahkan ringkasnya metode atau metode. Ya, itu manhaj. Jadi kalau misalnya metode di dalam menuntut ilmu bagaimana, itulah manhaj. Metode di dalam berakidah bagaimana, metode dalam memahami agama bagaimana, itulah manhaj. Iya, itu namanya manhaj. Sekarang apa itu salaf? Salaf secara bahasa, ya artinya yang telah terdahulu. Salaf secara bahasa artinya apa? Yang telah terdahulu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Fatimah dalam riwayat Nasai, beliau bersabda kepada Fatimah, khairus salaf ana laki, sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Iya. Jadi Nabi SAW bersabda kepada Fatimah, sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Nabi menamakan dirinya salaf sebagai pendahulu Fatimah radhiyallahu anha. Maka Nabi menamakan dirinya salaf. Ya, sebaik-baiknya salaf untukmu hai Fatimah adalah aku. Adapun secara istilah, maka para ulama memutlakan kata salaf itu adalah untuk 3 generasi, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, demikian pula Al-Baijuri, demikian pula Adz-Dzahabi dan yang lainnya. Jadi kalau dimutlakan kata salaf artinya 3 generasi yang utama. Siapa mereka? Sahabat, terus tabi'in, terus tabi'ut tabi'in. Kenapa 3 generasi ini? Karena 3 generasi inilah yang dipuji langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang mutawatir dengan lafaz khairun nas qarni. Ya. Ini yang lafaz yang mutawatir yang sahih itu dengan lafaz khairun nasi qarni. Adapun lafaz yang tidak sahih yaitu khairul qurun qarni, yang dinyatakan oleh Syekh Albani bahwa lafaz ini palsu, itu khairul qurun. Yang sahih yang mutawatir bahkan itu khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Berarti 3 generasi yang pertama ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Dan dalam bahasa Arab, qarn itu disebut qarn itu 100 tahun. Ya. Nanti dari tahun 100 sampai tahun 300. Makanya sebagian ulama memberikan batasan salaf itu di bawah tahun 300. Batasan apa? Salaf itu ya di bawah tahun 300. Adapun 300 ke atas maka itu disebut khalaf. Tahu khalaf? Khalaf itu artinya generasi belakangan. Generasi salaf 300 ke bawah. Imam yang 4 tahun berapa? Imam yang 4 yang terakhir siapa? Imam Ahmad bin Hanbal wafat pada tahun berapa? 241 Hijriah. Berarti masih kategori salaf sebetulnya. Iya.
Karena kata-kata qarn disebut dalam bahasa Arab itu qarn itu dimutlak disebut qarn itu biasanya rentang waktu 100 tahun. Iya. Namun yang paling utama adalah 3 generasi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Kemudian generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Yang kemudian disebut oleh para ulama dengan istilah sahabat, tabi'in, kemudian apa? Tabi'ut tabi'in. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi inilah yang disebut dengan salaf. Jadi kalau antum mendengar kata salaf, jangan antum pikirkan, oh ini kelompok, ini golongan, ini bukan, akhi. Salaf itu adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Maka saya mau tanya sama antum, setelah antum memahami hakikat salaf, siapa salaf itu? Mungkinkah kita beragama tidak melalui cara mereka? Kalau ada orang berkata, saya tidak mau ngikutin salaf, terus ngikutin siapa? Hah? Kalau salaf itu sahabat. Yang menukil kepada kita Al-Quran dan hadis siapa? Sahabat. Adakah selain sahabat yang menukil kepada kita? Tidak ada. Adakah generasi yang lebih paham tentang Al-Quran dan hadis dari apa? Dari generasi sahabat? Ada? Ada. Tidak ada. Adakah generasi yang langsung dipuji oleh Allah dan Rasulnya selain mereka? Tidak ada. Iya. Maka dari itu kalau ada orang berkata salaf itu hanyalah manhaj alternatif, masih ada manhaj yang lain yang boleh kita ikuti, berarti saya katakan dia tidak mengikuti sahabat, tidak mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak mengikuti sahabat Nabi, sahabat ngikutin siapa? Baik. Di zaman sekarang banyak kelompok-kelompok baru muncul, Pak. Banyak kelompok-kelompok yang baru muncul. Ya, contoh misalnya, Ikhwanul Muslimin muncul tahun 1945. Ya, Jamaah Tabligh tahun 1976. Banyak lagi kelompok-kelompok Hizbut Tahrir tahun 1974 lah sekitar itu. Nah sekarang ya akhal Islam, ini kelompok-kelompok baru muncul belakangan banget, baru ya nggak sampai 100 tahun yang kemarin. Kalau misal dikatakan, apakah manhaj mereka mengikuti sahabat atau tidak? Sebuah pertanyaan. Maka dari itulah ya akhal Islam, yang kita jadikan parameter dalam menilai suatu kelompok, golongan, gerakan, ataupun juga harus kita jadikan parameter itu siapa? Salaf. Ya, siapa salaf? Jadi yang antum pikirkan itu salaf itu yang terbetik siapa? Sahabat. Jangan antum terbetik salaf itu Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Salah. Jadi ketika antum mendengar kata salaf, yang antum langsung terbetik apa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka kalau antum sudah memahami hakikat salaf, saya dan antum insyaallah akan sepakat semuanya. Kalau begitu manhaj salaf bukan manhaj alternatif. JF TV, TV Sunnah Anda.